Perjalanan Dimensi Waktu Sang Jenius. Bab 584. Setelah Wira selesai bicara, Danu memanggil dua orang untuk diam-diam meninggalkan tim. Orang ini sangat hati-hati, jadi Danu berencana untuk beraksi secara diam-diam kali ini karena orang ini kabur terakhir kali. Sekelompok orang melanjutkan perjalanan. Sekitar 4 jam kemudian, Danu kembali dengan menunggangi kuda dan membawa seorang pria yang sudah pingsan. Kak Wira, aku sudah menangkapnya. Dia cukup licik sehingga sulit ditangkap, ucap Danu. Dia tertawa dan melempar orang ini ke tanah. Orang yang diikat ini langsung bangun setelah dilempar. Kalian lepaskan aku. Beraninya kalian menangkapku. Benar-benar cari mati, ujar orang itu. Dia berniat mengancam semua orang. Wira tahu bahwa orang ini mempunyai kemampuan yang hebat. Levon adalah putra Raja Fazana. Jadi orang ini pasti berhubungan dengan Raja Fazana. Wira mendengus dan berkata, "Oh, ya." Kemudian, Wira mengeluarkan senapan dan menembak kaki orang ini. Peluru menembus kaki orang tersebut dan darah mengalir. Orang itu pun berteriak histeris. "Wira, kami nggak akan melepaskanmu karena kamu membunuh Wolfie. Sebaiknya, kamu lepaskan aku. Kalau enggak, kamu akan menerima konsekuensi yang berat." Kedua mata orang itu memerah dan dia menatap Wira lekat-lekat. Dia benar-benar ingin menghabisi Wira. Kemudian, Wira mendengus dan menyahut, "Aku paling nggak takut dengan ancaman. Lagi pula, apa salahnya aku membunuh anak pemberontak?" Begitu Wira melontarkan perkataan ini, orang itu seketika memelotot. Tentu saja, dia mengerti maksud ucapan Wira. Tiba-tiba, Mandra menghampiri Wira dan melirik orang ini sekilas. Mandra berbisik kepada Wira, "Kak Wira, aku kenal dengan orang ini. Namanya Abdar. Dia itu pemimpin kedua dari Desa Angindra di kota pusat pemerintahan Roino." Desa Angindra merupakan markas kelompok bandit terbesar di kota pusat pemerintahan Roino dan mereka sangat hebat. Wira memang sudah menebaknya sejak awal. Bahkan, Levon yang menjadi bandit juga diinstruksikan oleh Raja Fazana. Abdar yang berniat jahat pasti sedang menunggu kesempatan. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Wira. Dia hanya tahu satu hal, yaitu dia tidak akan melepaskan orang yang menyinggungnya. Hanya saja, Mandra mengenal Abdar. Jadi hal ini cukup membuat Wira penasaran. Kemudian, Wira bertanya, "Mandra, kenapa kamu begitu familiar dengan Abdar?" Mendengar pertanyaan Wira, Mandra baru menjelaskan, "Kak Wira, aku juga bandit di kota pusat pemerintahan Roino dan punya bawahan sekitar 400 orang." Wira sama sekali tidak terkejut. Dia hanya mengangguk. Wira memandang Abdar dan bertanya, "Katakan, apa yang direncanakan penyokongmu itu?" Kamu nggak berhak tahu," seru Abdar dengan sinis. Setelah itu, dia melanjutkan, "Aku sudah menyampaikan kabar kepada pemimpin utama kami. Jadi, sebaiknya kamu lepaskan aku. Kalau enggak, kalian nggak akan mampu melawan pemimpin utama kami." Abdar menambahkan, "Aku sarankan kamu, jangan mencelakai diri sendiri. Desa Angindra jauh lebih kuat dari Ngarai Naga Biru." Wira menggeleng dan tersenyum setelah mendengar ucapan Abdar. Dia berujar, "Ada orang yang selalu mengungkit tentang penyokongnya saat hampir mati. Tapi, sebenarnya cara ini salah." Abdar tertegun. Dia tidak mengerti alasan Wira berkata seperti ini. Abdar bertanya, "Apa maksudmu?" Wira menjawab dengan datar, "Maksudnya, bagaimana kamu bisa tahu aku pasti takut dengan Desa Angindra?" Selesai bicara, Wira mengangkat senapan dan menembak Abdar tanpa ragu sedikit pun. Mandra kaget melihat sifat Wira yang begitu tegas. Jika orang lain yang mendengar tentang Desa Angindra, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Bab 585. Namun, Wira bukan orang biasa. Dia bahkan bisa menjatuhkan seorang prefektur. Tentu saja, Desa Angindra sama sekali tidak ada apa-apanya bagi Wira. Selingan ini bukan masalah besar bagi Wira. Setelah membunuh Abdar, Wira juga tidak peduli mengenai Desa Angindra. Jika mereka berani menyinggungnya, Wira pasti akan membuat Desa Angindra mengalami perombakan secara besar-besaran. Rombongan Wira melanjutkan perjalanan mereka. Setelah menempuh perjalanan selama setengah hari, mereka hampir sampai di kota pusat pemerintahan Roino. Danu berucap,
Kak Wira, kita akan sampai di kota pusat pemerintahan Roino setelah menempuh perjalanan 50 km lagi. Selain itu, kita cukup dekat dengan desa Angindra. Jadi sebaiknya kita berhati-hati. Wira mengangguk dan rombongan mereka pun melanjutkan perjalanan. Beberapa saat yang lalu, di desa Angindra, Fawaz Gifari yang merupakan pemimpin utama tempat ini mencibir saat membaca surat. Dia berkata, "Wira, dia membunuh Wolfi dari Ngarai Naga Biru. Beraninya dia datang ke kota pusat pemerintahan Roino. Menarik sekali." Kemudian, Fawaz melanjutkan, "Abdar bilang Wira sangat kaya. Bagaimana pendapat kalian?" Dia menyipitkan matanya. Meskipun berkata seperti itu, sebenarnya Fawaz sudah yakin Wira pasti akan mati. Alasannya karena Wira sudah membunuh Levon yang merupakan anak tuannya. Beberapa pemimpin desa Angindra lain yang duduk di bawah saling bertatapan. Tiba-tiba, pemimpin ketiga desa Angindra yang bernama Haidar Mahija angkat bicara. "Kak Fawaz, Wira pasti cukup hebat karena mampu memusnahkan Ngarai Naga Biru. Ku dengar, pemimpin utama Ngarai Naga Biru sudah diganti dan dia nggak berani melawan Wira. Bahkan, mereka bekerja sama dengan membayar uang jalan dan saling mendapatkan keuntungan." Haidar melanjutkan perkataannya. "Menurutku, bagaimana kalau kita juga bekerja sama dengan Wira? Bagaimanapun, Wira itu pebisnis. Seharusnya, dia nggak akan menolaknya." Namun, ada yang menentang pendapat Haidar. Pemimpin keempat yang bernama Kamaluddin Rafiki menggebrak meja dan menimpali. "Untuk apa kita bekerja sama dengannya? Memangnya uang jalan bisa sebanyak apa? Lebih baik kita tangkap Wira dan suruh dia tebus dengan uang. Setidaknya, kita bisa mendapatkan ratusan juta gabak. Uang yang kita dapatkan dari hasil pemerasan sama banyaknya dengan uang jalan yang dibayar Wira selama 10 tahun. Bukankah ini lebih menguntungkan?" lanjut Kamaluddin. Pemimpin lain juga menyetujui saran Kamaluddin. "Benar, Kak Fawaz. Menurutku, ini juga ide bagus. Dengan begini, desa Angindra akan makin terkenal. Kalau kita bisa menghabisin Wira yang mampu membunuh bandit di Ngarai Naga Biru, bukankah semua orang akan menganggap kita hebat?" Sementara itu, Haidar tidak menyangka saudara-saudaranya ini ternyata begitu picik. Meskipun bandit di Ngarai Naga Biru tidak sehebat desa Angindra, Haidar pernah mendengar bahwa Wolfi sangat hebat dan merupakan ahli bela diri. Selain itu, bawahan Wolfi juga mempunyai kemampuan bertarung yang kuat. Namun, mereka semua malah dihabisi oleh Wira. Sudah jelas Wira bukan orang biasa. Jika berselisih dengan Wira, takutnya akan terjadi masalah besar. Saat ini, pemimpin keenam yang bernama Ehsan Lais tiba-tiba berujar, "Kak Fawaz, bagaimana kalau kita berpura-pura meminta Wira datang ke desa Angindra untuk membahas masalah kerjasama? Setelah melihat sikapnya, kita baru membuat keputusan. Bagaimana menurut kalian?" Begitu perkataan ini dilontarkan, beberapa pemimpin pun sama-sama mengangguk. Dengan demikian, mereka sudah mempersiapkan rencana cadangan. "Oke, segera turun gunung untuk menyambut Wira," perintah Fawaz. Seketika, para bandit desa Angindra pun berangkat. Kala ini, rombongan Wira kebetulan melewati jalan di desa Angindra. Danu berkata dengan ekspresi masam, "Kak Wira, ada yang mengadang di depan." Kelihatannya ada sekitar 2.000 orang. Pramana terkejut begitu mendengar ucapan Danu, lalu menimpali, "Paman Wira, mereka pasti bandit dari desa Angindra. Apa kita perlu memutar jalan?" Walaupun rombongan Wira berjumlah ratusan orang dan mempunyai kemampuan yang hebat, mereka tidak mungkin sanggup melawan kelompok bandit yang beranggotakan 2.000 orang. Namun, Wira malah tertawa dan menyahut, "Kalian cari tempat untuk istirahat dan tunggu aku di sini. Danu, kamu ikut aku." Bab 586. Semua orang sangat panik setelah mendengar perkataan Wira. Desa Angindra adalah tempat yang berbahaya. Tetapi Wira malah mau membawa Danu untuk mendatangi tempat itu. Bukankah itu sama dengan cari mati? "Kak Wira, kita sudah membunuh Abdar. Sekalipun bandit di desa Angindra nggak tahu. Takutnya Abdar sudah memberitahu Fawaz kabar tentang kedatangan kita. Bagaimana kalau kamu terancam bahaya setelah pergi ke sana?" kata Mandra. Mandra adalah orang yang paling memahami desa Angindra. Fawaz juga merupakan sosok yang cukup hebat. Kalau tidak,
Fawaz juga tidak mungkin mampu mengumpulkan begitu banyak bandit dan menguasai gunung. Iya, Paman Wira. Sebaiknya kita putar jalan saja. Paling-paling perjalanan kita hanya terulur beberapa hari, bujuk Pramana yang cemas. Namun, Wira malah menggeleng. Desa Angindra berbeda dengan markas bandit lain karena di dalamnya ada anggota Raja Fazana. Sementara itu, Raja Fazana sudah menyimpan dendam kepada Wira. Bagaimanapun, Wira telah membunuh putranya. Mana mungkin Raja Fazana akan melepaskan Wira? Abdar sudah melaporkan kabar kedatangan Wira kepada Fawaz. Kalaupun memutar jalan, Wira tetap tidak bisa terlepas dari incaran bandit desa Angindra. Lagi pula, Wira tidak suka menghindari masalah. Wira berusaha menenangkan semua orang. Nggak masalah. Kalian cari tempat istirahat. Aku akan segera kembali. Selesai bicara, Wira menunggangi kuda dan pergi bersama Danu. Mandra dan Pramana tidak tahu apa yang direncanakan Wira. Apa Wira berencana menggunakan kepandaiannya dalam berbicara untuk membujuk bandit desa Angindra? Mereka semua adalah orang jahat. Mana mungkin mereka bersedia mendengar perkataan Wira? Di sisi lain, Fawaz dan beberapa pemimpin desa Angindra membawa ribuan anggota mengadang di jalur masuk. Tak lama kemudian, para bandit ini melihat 2 ekor kuda berpacu ke tempat mereka. 2 orang, tanya Fawaz. Dia tertegun sejenak. Lalu melanjutkan, apa itu Wira dan bawahannya? Bukannya Abdar bilang anggota mereka ada ratusan orang? Kamaluddin tertawa terbahak-bahak dan menyahut, siapa peduli? Kalau benar-benar Wira yang datang, tentu saja lebih baik. Kita langsung tangkap dia dan suruh dia kembali untuk mengambil uang sendirian. Haidar dan pemimpin kelima yang bernama Barok Cahit saling bertatapan. Mereka juga kebingungan. Pada saat ini, Wira dan Danu sudah sampai di depan ribuan bandit itu. Wira tersenyum dan memperkenalkan diri. Apa kalian semua dari desa Angindra? Namaku Wira. Apa dia benar-benar Wira? Hahaha. Apa bocah ini bodoh? Dia bahkan berani datang meski hanya berdua. Kak Fawaz, bagaimana kalau sekarang kita langsung tangkap dia? Tanya Kamaluddin. Fawaz tentu saja menyetujui saran Kamaluddin. Tetapi Haidar dan Barok segera membujuk. Kak Fawaz, Wira ini agak licik. Lebih baik kita berhati-hati. Kita undang dia naik gunung dulu. Nanti baru buat keputusan lagi. Fawaz mempertimbangkannya sejenak dan tidak menolak saran mereka berdua. Walaupun Fawaz ingin segera membalas dendam Wolfi, saran Haidar dan Barok tidak boleh diabaikan. Hahaha, ternyata Tuan Wahyudi yang datang. Sudah lama aku ingin bertemu denganmu. Aku pemimpin utama desa Angindra. Namaku Fawaz. Sebagai tuan rumah, aku mempersilakan tuan untuk naik gunung. Selesai bicara, Danu berbisik kepada Wira. Kak Wira, kurasa itu jebakan. Wira yang sama sekali tidak peduli menimpali. Nggak masalah. Kamu lihat saja nanti. Kemudian, Wira berkata kepada Fawaz. Oke, tentu saja aku akan menerima undangan Pak Fawaz. Silakan. Oke, silakan. Ujar Fawaz yang sangat senang. Dia segera memimpin jalan. Segerombolan orang itu berbondong-bondong naik gunung. Pramana dan lainnya yang berada di kejauhan melihat situasi ini. Mereka sangat khawatir. Mandra bertanya, bagaimana ini? Mereka sudah naik gunung. Bab 587. Mereka naik gunung. Gimana nih? Ujar Mandra dengan cemas. Pramana mengernyit. Tetapi akhirnya berkata, Paman Wira selalu punya perhitungan yang akurat. Karena Paman Wira nggak bilang apa-apa, kita cari tempat dan tunggu saja dia kembali. Pada saat yang sama, Fawaz dan yang lainnya langsung menyiapkan berbagai hidangan dan minuman di aula pertemuan desa Angindra. Mereka tampak benar-benar ingin menjamu Wira. Hahaha, Tuan Wahyudi, aku sudah lama mendengar tentang semua prestasimu. Saat bertemu langsung sekarang, aku bisa lihat kalau kamu memang luar biasa. Ujar Fawaz berpura-pura gembira sambil mengangkat gelas anggurnya tinggi-tinggi. Wira menyahut sambil tersenyum. Kak Fawaz, kamu nggak mungkin mengajakku naik gunung hanya supaya aku bisa mencicipi makanan lezat desa Angindra, bukan? Begitu kata-kata ini terlontar, suasana di aula pertemuan tiba-tiba berubah tegang. Fawaz pun tersenyum dan meletakkan gelas anggurnya. Lalu berkata, Tuan Wahyudi, kamu memang sangat jeli. Baiklah,
Aku belak-belakan saja. Kami semua sudah berdiskusi dan mencapai dua keputusan. Pertama, bunuh dan rampok. Kami adalah bandit gunung. Tanpa perlu dijelaskan terlalu banyak. Pasti Tuan Wahyudi bisa memahaminya, bukan? Wira mengangguk dan berujar. Tentu saja. Gimana dengan keputusan kedua? Fawaz menyesap anggurnya. Lalu menjawab. Yang kedua adalah kerjasama. Kudengar kerjasama antara Tuan Wahyudi dan Ngarai Naga Biru berjalan dengan lancar. Memang bagus kalau bisa bekerja sama. Tapi, aku ingin tahu. Ketua Fawaz, keputusan mana yang kamu ajukan? Tanya Wira sambil tersenyum. Fawaz tidak menyangka Wira akan bertanya terang-terangan begitu. Tetapi dia juga tidak berniat menyembunyikannya. Bagaimanapun, ini adalah desa Angindra. Anak buahnya memenuhi tempat ini. Fawaz tentu saja tidak memandang serius Wira yang hanya datang berdua dengan Danu. Meskipun Danu yang berdiri di belakang Wira terasa sangat berbahaya, Fawaz bisa memanggil semua saudara-saudaranya untuk membunuh keduanya dengan mudah. Jadi, Fawaz menjawab dengan santai, aku nggak suka hal yang merepotkan. Aku sukanya yang instan. Jadi, saat Fawaz berkata sampai sini, ekspresi Danu langsung menegang. Pedang Treksa sudah siap di genggamannya. Begitu ya, tapi, aku penasaran. Apa ketua Fawaz ini tertarik dengan uangku? Ataukah ingin membalas dendam Wolfie? Ujar Wira dengan tenang. Ekspresi Fawaz seketika menegang. Dia memicingkan matanya menatap Wira, seolah-olah ingin menyelami dirinya. Tuan Wahyudi, apa maksud ucapanmu ini? Tanya Fawaz. Dia merasa Wira adalah orang yang cerdas. Jadi dia pasti mengucapkan kata-kata ini dengan maksud tertentu. Mungkinkah Wira mengetahui identitas asli Wolfie? Wira tampak acuh tak acuh. Dia mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Lalu berkata sambil tersenyum. Kalau tujuanmu adalah uang, itu nggak masalah. Aku punya banyak uang dan cara untuk membuat kalian kaya. Tapi, kalau kamu bermaksud membalas dendam Wolfie, ini masalah nyawa. Masalah ini nggak bisa diselesaikan dengan uang. Ketua lainnya tentu saja menginginkan uang. Mereka semua punya perhitungan masing-masing. Kamaluddin adalah pria kasar dengan jalan pikiran sederhana. Dia hanya ingin memeras uang Wira. Sementara itu, Haidar dan Barok lebih berpikiran panjang. Bisa mendapatkan uang dari Wira adalah hal bagus. Namun, jika mereka benar-benar menyinggung Wira, mereka takut akan menerima balas dendam dari semua anak buahnya. Selain mencemaskan kemampuan Wira yang mampu menundukkan Ngarai Naga Biru, mereka juga khawatir akan menjadi musuh Ngarai Naga Biru jika Wira dihabisi di sini. Fawaz menarik napas dalam-dalam, lalu kembali pura-pura polos dengan berujar, Tuan Wahyudi, aku nggak ngerti apa perbedaan antara keduanya. Wira memandang Fawaz sambil tersenyum setengah hati, lalu berkata, Ketua Fawaz, kamu masih nggak mau terus terang. Bab 588. Ekspresi Fawaz berubah drastis mendengar ucapan Wira. Kini, dia yakin bahwa Wira sudah mengetahui identitas asli Levon. Saat ini, Haidar si ketua ketiga buru-buru berkata, Tuan Wahyudi salah paham. Kami memang mengenal Wolfie, tapi kami nggak punya hubungan yang begitu baik dengannya. Kini, dia juga sudah mati. Nggak perlu mengungkitnya lagi. Aku lebih ingin mendengar cara Tuan Wahyudi membuat kami kaya. Barok si ketua kelima juga sependapat. Dia berkata, Tuan Wahyudi, kuharap kamu bisa mengajari kami. Lantaran kedua orang itu sudah bilang begitu. Kamaluddin hanya menggaruk kepalanya dan tidak banyak bicara. Lagi pula, dia hanya ingin mendapat banyak uang. Entah itu dengan cara merampok atau yang lainnya. Dia tidak peduli. Selama itu menguntungkannya, itu tidak masalah. Namun, Fawaz memandang Haidar dan Barok dengan suasana hati muram. Jika Wira benar-benar bisa memberikan metode yang bagus, dia akan kesulitan membunuh Wira. Akhirnya, Fawaz mendengus dan berkata, Sudahlah, Tuan Wahyudi, kami orang-orang desa Angindra nggak pandai berbisnis, lupakan sajalah. Setelah itu, Fawaz meminta anak buahnya untuk mencari sebuah kamar pribadi bagi Wira. Lalu juga menyuruh Danu untuk kembali dan mengumpulkan uang. Mendengar Fawaz langsung membuat keputusan, ekspresi Haidar dan Barok sontak berubah. Kak, ini kurang baik.
Kita bahkan belum mendengar strategi dari Tuan Wahyudi untuk membuat kita kaya, keluh Haidar. Iya, Kak, gimana kalau kita coba dengar saran Tuan Wahyudi dulu, timpal Barok. Namun, Fawaz langsung membentak. Aku ini ketua pertamanya. Kenapa kalian berdua ingin memberontak? Haidar dan Barok tidak menyangka Fawaz akan begitu marah. Sebenarnya ada apa dengannya? Mendadak, Wira tertawa dan berkata, Ketua Fawaz, sepertinya kamu sudah lelah berpura-pura. Sejak awal, kamu sudah berniat membunuhku. Biarpun aku memberimu banyak uang, kamu tetap akan membunuhku, kan? Semua orang selain Fawaz tampak bingung mendengar ucapan Wira ini. Barok buru-buru berkata, Tuan Wahyudi, kami memang bandit dan menginginkan uangmu. Tapi, apa gunanya kami membunuhmu? Toh nggak ada dendam di antara kita. Di antara kita memang nggak ada dendam. Tapi Fawaz dan Abdar menaruh dendam padaku, balas Wira. Kata-kata ini membuat mereka makin terkejut. Maksudnya, tanya Haidar. Wira pun menjelaskan secara perlahan. Alasannya sederhana. Itu karena aku membunuh Wolfie alias Levon. Kalian mungkin nggak tahu. Levon adalah putra Fazana. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi beberapa orang di sana langsung berubah. Raja Fazana adalah sosok hebat yang hampir menaklukkan kerajaan pada masa jayanya. Dia merupakan idola para ketua bandit ini. Dahulu, Fazana menduduki 3 provinsi dan sangat berpengaruh. Sayangnya, pemberontakannya berakhir dengan kegagalan. Jika tidak, dia mungkin sudah menjadi raja. Setelah dikalahkan, jejak Fazana juga menghilang. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Wira berujar, biarpun Fazana ini sosok yang hebat, dia adalah pengkhianat. Sampai sekarang, kerajaan Nuala masih berdiri tegak. Saat ini, istana mungkin bisa menoleransi kalian, para bandit. Bahkan, istana mungkin akan menutup sebelah mata kalaupun kalian menguasai satu wilayah. Tapi istana nggak akan pernah mengampuni Fazana. Siapapun yang memiliki koneksi dengannya akan dicap sebagai pemberontak, tambah Wira. Begitu mendengar ucapan Wira, ekspresi Kamaluddin, Haidar, dan Barok seketika berubah drastis. Mereka tentu saja memahami maksud kata-kata Wira. Bab 589. Meski bandit dikecam oleh istana, jika tidak membuat masalah, para bandit tetap bisa menduduki satu wilayah dan menjadi penguasa setempat. Namun, beda halnya dengan Raja Fazana. Siapapun yang berhubungan dengannya akan ditangkap dan dibunuh oleh istana. Haidar mulai curiga dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Wahyudi, apa maksudmu? Sangat sederhana. Ketua pertama dan ketua kedua kalian adalah anak buah Fazana. Ada lagi. Abdar sudah aku bunuh. Aku berani datang ke desa Angindra secara pribadi karena ingin memberi kalian jalan keluar. Jawab Wira dengan ekspresi tenang. Segala sesuatu sudah diperhitungkan masak-masak olehnya. Apa? Ekspresi Kamaluddin, Haidar, dan Barok berubah drastis. Mereka langsung memandang Fawaz dengan tidak percaya. Haidar dan Barok langsung berdiri dan berseru dengan marah. Kak, ada apa ini? Kami butuh penjelasan. Iya, kita sudah susah payah bertahan sampai sekarang. Biarpun Raja Fazana itu sosok hebat yang hampir mengubah dunia, masanya sudah lewat. Kalau kita berhubungan dengan dia, kita akan celaka. Kak, kamu bermaksud menipu kami? Ya, Fawaz memicingkan matanya menatap Wira. Kini, dia mengerti alasan Wira berani datang ke sini secara pribadi. Dia berujar, Wira, tak kusangka kamu begitu pintar. Sepertinya aku benar-benar nggak bisa membiarkanmu hidup. Bukan hanya karena kamu membunuh Levon, tapi juga karena kamu terlalu pintar. Kalau bukan teman, orang sepertimu hanya bisa disingkirkan. Semuanya. Cepat masuk, teriak Fawaz dengan marah sambil menghunus pedang panjangnya. Para anak buah yang berada di luar langsung menerjang masuk dengan heboh. Kak, sebelum memberi penjelasan, kamu sudah mau menyerang. Haidar, Barok, dan bahkan Kamaluddin tampak terkejut. Fawaz berkata, ambisi Raja Fazana belum mati. Dia pasti akan kembali berkuasa di masa depan. Kalau kalian mengabdi pada Raja Fazana bersamaku, kalian bisa menikmati kejayaan dan kemakmuran yang tak ada habisnya. Cuma Wira yang tahu soal masalah ini. Kalau kita membunuhnya,
Rahasia ini nggak akan bocor. Pilihan ada di tangan kalian. Kalau kalian menolak mengabdi pada Raja Fazana, aku akan menghabisi kalian juga. Tambah Fawaz sambil menyipitkan matanya yang memancarkan niat membunuh. Saat ini, Wira mengeluarkan sebuah senapan dan memainkannya sambil berkata, "Dari mana kamu tahu kalau aku nggak membocorkan rahasia ini? Aku sudah berpesan pada anak buahku. Kalau aku nggak turun gunung besok, istana akan menerima laporan tentang desa Angindra yang berkomplot dengan Fazana dan mencoba untuk merebut kembali kekuasaan. Kalian nggak perlu mengkhawatirkan apa istana akan percaya atau nggak. Sekalipun mereka nggak percaya, mereka tetap akan bertindak. Lagian, aku juga punya bukti. Levon dan Abdar sama-sama dibunuh olehku. Ada surat-surat dari kalian di antara barang-barang mereka, tambah Wira." Kemudian, Wira berkata lagi, "Sekarang, aku akan memberi kalian pilihan. Bekerja samalah denganku. Aku akan membuat desa Angindra kaya. Setelah itu, kalian bisa menggunakan uang sebagai sarana untuk berhubungan baik dengan istana. Kelak, kalian gak perlu hidup dalam kekhawatiran lagi." Tawaran Wira menggugah hati beberapa ketua bandit ini. Namun, mereka ragu-ragu karena Fawaz ada di sini. Mereka tidak akan bisa mengalahkannya dengan begitu mudah. "Hahaha, Wira. Berani betul kamu bicara begitu di depanku. Biarpun ada 5 ketua di desa Angindra, sebagian besar anak buah berada di bawah komandoku dan Abdar. Kalian gak akan bisa mengalahkanku dalam pertarungan," ujar Fawaz dengan angkuh. Mendengar itu, Wira mendengus dan berkata, "Siapa bilang aku mau bertarung denganmu? Membunuhmu itu perkara mudah." Dor, bersambung. Bab 590. Suara tembakan senapan bergema di telinga semua orang. Detik berikutnya, mereka semua melihat sebuah pemandangan mengerikan. Fawaz mati begitu saja. Dia terbunuh dengan satu tembakan. Para ketua lainnya sontak memandang Wira dengan ngeri. Mereka tahu bahwa istana memiliki senapan, tetapi ukurannya besar dan berat. Tak disangka, benda kecil di tangan Wira ini juga sebuah senapan. "Oke, penjahatnya sudah disingkirkan. Desa Angindra aman. Selamat ya, kalian akan menjadi orang kaya," ujar Wira. Wira menyimpan senapannya dan tersenyum tipis sambil memandang orang-orang yang masih tercengang itu. Keesokan paginya, Haidar dan kedua ketua lainnya melambaikan tangan dengan penuh hormat di gerbang desa Angindra. "Tuan Wahyudi, hati-hati di jalan." Wira tersenyum tipis dan membalas lambaian tangan mereka. Dia dan Danu pun menuruni gunung dengan menunggangi kuda. Tuan Wahyudi ini nggak cuma pintar, tapi juga sangat berani. Hanya dengan ditemani satu orang, dia berani naik ke Gunung Bandit. Dia juga menyelesaikan krisis di desa Angindra dengan begitu mudah, ujar Haidar kagum. Barok yang berpendapat sama pun berkata, pantas saja Ngarai Naga Biru mau bekerja sama dengannya. Tapi Fawaz dan Abdar sudah mati. Gimana kalau Fazana tahu? Jejak kekhawatiran melintas di mata Barok. Nggak masalah. Fazana nggak akan berani muncul. Kalaupun dia berani, apa yang harus kita takuti saat istana mendukung kita? Balas Haidar sambil tersenyum tipis. Kembalinya Wira mengejutkan Pramana dan yang lainnya. Mereka semua bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Bagaimana Wira dan Danu bisa turun gunung tanpa terluka sedikit pun. Terlebih lagi Mandra. Dia tampak tidak bisa percaya. Bagaimanapun, dia mengenal para penghuni desa Angindra sebagai orang-orang yang kejam, berani, dan licik. Jika bukan begitu, mereka tidak akan menjadi kelompok bandit terbesar di kota pusat pemerintahan Roino. Wira hanya tersenyum tipis, membiarkan Danu yang menjelaskan keseluruhan cerita. Alhasil, semua orang tertegun mendengarnya. Alamak, Paman Wira, kamu keren banget sih. Kamu menyingkirkan Fawaz dengan satu tembakan dan langsung menjalin kerja sama dengan desa Angindra, seru Fabrian. Kak Wira, kamu hebat, timpal yang lain. Mereka semua tersentak kaget dan makin mengagumi Wira. Sekelompok orang itu pun berangkat dan memasuki kota pusat pemerintahan Roino. Tempat ini cukup makmur sehingga Wira bisa langsung memulai bisnisnya. Dengan bantuan orang-orang desa Angindra dan Mandra, usahanya tidak menemui tantangan berarti. Soal prefektur setempat dan yang lainnya, itu lebih mudah diatur. Dengan uang yang dikucurkan Pramana dan Fabrian, segalanya berjalan dengan mulus. Kedepannya,
Barang-barang dagangan bisa langsung diangkut ke sini melalui ngarai naga biru. Bisa dibilang, kemanapun Wira pergi, dia selalu membuka jalur bisnis yang berpotensi. Setelah meninggalkan kota pusat pemerintahan Roino, Wira dan yang lainnya datang ke kampung Silali. Sama seperti Dusun Darmadi, tempat ini juga terkena dampak perang. Dan kebanyakan penduduknya hidup dalam kondisi melarat. Kak Wira, kota pusat pemerintahan Roino ini sebenarnya nggak terlalu kaya. Kampung-kampung di sekitarnya bahkan lebih miskin lagi. Istana cuma tahu mengumpulkan pajak, tapi nggak ada yang peduli dengan nasib orang-orang di sini, ujar Mandra sambil menghela napas. Dia menggeleng melihat orang-orang yang terlihat kelaparan itu. Siapapun yang memiliki hati tidak mungkin tega melihatnya. Paman Wira, gimana kalau kita memberi mereka sejumlah uang supaya mereka bisa melewati masa-masa sulit ini? Musim semi akan segera tiba. Setelah cuaca menghangat, lapangan pekerjaan akan terbuka kembali dan ada makanan yang bisa dipanen. Mereka bisa menjalani hari-hari yang lebih baik, saran Fabrian. Bab 591. Begitu mendengar perkataan Fabrian, meskipun Wira adalah orang yang murah hati, dia tetap menggelengkan kepala. Wira menghela napas seraya mengeluh. Mengajarkan seseorang cara memancing akan lebih baik daripada memberi mereka ikan. Untuk benar-benar membantu mereka, memberi uang saja nggak akan cukup. Menurutku, hasil panen mereka bahkan nggak cukup untuk membayar pajak makanan. Saat ini, mereka telah tiba di kampung Silali. Sejumlah besar orang dan kuda mereka tentunya menarik perhatian penduduk kampung Silali. Begitu Tuan Tanah Besar di Kabupaten Tanoko, Bejo Silali, mendengar berita tersebut, dia segera datang untuk menyambut mereka. Aku adalah Tuan Tanah Kampung Silali, Bejo Silali. Kalau boleh tahu, kemana kalian ingin pergi sampai datang jauh-jauh kemari? Tanya Bejo. Melihat bahwa Wira dan yang lainnya memiliki penampilan yang luar biasa, dengan tim pengawal dan bahkan konvoi, dia memiliki sedikit dugaan tentang identitas mereka. Bejo mengira bahwa mereka mungkin adalah pedagang. Hasil pertanian di kampung Silali tidak bagus dan rakyat jelata terus menderita. Bahkan, sebagai seorang tuan tanah besar, Bejo sendiri juga tidak memiliki kehidupan yang baik. Dia harus menyenangkan pejabat pemerintah dan menoleransi penyewa tanah. Meskipun Bejo disebut sebagai tuan tanah besar, kenyataannya dia juga menderita. Wira memberi hormat dan berkata, "Salam kenal, Tuan Bejo. Kami adalah pedagang yang hendak pergi ke Provinsi Jawali dan kebetulan melewati tempat ini. Jadi, kami ingin menginap semalam di sini." Mendengar itu, Bejo buru-buru berkata, "Karena kalian datang dari jauh, silakan menginap di rumahku." Dengan demikian, Bejo pun membawa Wira dan yang lainnya ke rumahnya sendiri, meskipun rumahnya itu cukup sederhana. "Sobat Wira, mohon jangan keberatan. Kampung Silali kami dan kampung-kampung di sekitar memang hidup dengan susah, jadi kami nggak bisa menjamu kalian dengan makanan mewah." Usai mengatakan itu, Bejo pun menjamu mereka dengan beberapa buah liar. Wira menghela napas ketika melihat situasi ini, lalu berkata dengan tegas, "Danu, keluarkan beberapa makanan kita dan bagikan kepada penduduk desa di sini." Melihat situasi mereka, Wira sungguh merasa prihatin. Setelah memberikan instruksi kepada Danu, dia pun menoleh ke arah Bejo sembari berkata, "Tuan Bejo, bagaimana dengan hasil panen di kampung Silali dan situasi pajaknya?" Begitu mendengar pertanyaan Wira, Bejo segera menjawab, "Pajaknya relatif normal, tapi kami sering mengalami kekeringan dan banjir, jadi hasil panen tentu saja buruk." Mendengar ini, Wira kurang lebih sudah memahami situasinya. Kemudian, dia melanjutkan, "Tuan Bejo, aku punya cara untuk membantumu menghasilkan uang. Apakah kamu bersedia mencobanya?" Ketika mendengar itu, Bejo sontak menjadi bersemangat. Dia buru-buru bertanya, "Sobat Wira, apakah kamu punya cara? Aku ingin mendengar detailnya." Kemudian, Wira mengeluarkan kertas dan pena. Dia menulis beberapa bahan yang diperlukan dan memberikannya kepada Bejo. "Kalian bisa membeli bahan sesuai dengan apa yang tercantum di sini. Aku akan menomboki uangnya dulu. Setelah kalian membuat produk itu, aku akan membelinya dengan harga 100.000 gabak per botol kecil." Bejo sangat terkejut sehingga berseru, 100.000 gabak.
Apa-apa ini? Bagaimana mungkin itu bisa dijual dengan harga begitu tinggi? Wira berkata sambil tersenyum. Barang ini akan dijual kepada orang kaya. Kamu hanya perlu mengikuti petunjuk ini. Bejo sangat antusias. Setelah menerima beberapa juta gabak dari Wira, dia dan orang-orangnya segera pergi ke kota pusat pemerintahan Roino untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Setelah mereka pergi, Fabrian dan Pramana terlihat bingung. Mereka sontak bertanya kepada Wira, "Paman Wira, apa yang sebenarnya kamu suruh dia lakukan? Benda apa yang bisa dijual dengan harga 100.000 gabak per botol kecil?" Wira tidak ingin menyembunyikan apapun, sehingga menjawab sambil tersenyum, "Minyak wangi." "Minyak wangi, apa itu?" Keduanya saling menatap dengan ekspresi kebingungan. Wira pun menjelaskan, "Ini adalah produk kecantikan yang digunakan oleh wanita. Ini jauh lebih baik daripada bedak dan lipstik biasa. Dengan menyemprotkannya di tubuh, itu akan memberikan aroma yang menyenangkan sepanjang hari sehingga cocok untuk berbagai acara. Selain itu, parfum juga memiliki masa simpan yang lama dan penggunaannya sangat efisien. Satu botol kecil bisa digunakan selama setahun," timpal Wira. Setelah mendengar penjelasan itu, Fabrian dan Pramana sama-sama tercengang. Kemudian, Wira kembali berkata, "Baiklah, kalian nggak perlu banyak bertanya." Setelah itu, dia hanya duduk diam dan menunggu. Tidak lama kemudian, Bejo telah kembali dengan bahan-bahan mentah. Bab 592. Ketika Bejo kembali, dia membawa beberapa gerobak penuh dengan bunga segar. Bau harumnya sudah tercium dari jarak jauh. Paman Wira, apakah kamu menyuruhnya mengumpulkan begitu banyak bunga hanya untuk membuat minyak wangi?" Fabrian dan Pramana sama-sama bingung. Sementara Wira tidak menjelaskan apapun lagi. Dia bermaksud untuk mengekstrak cairan wangi dari bunga-bunga tersebut, lalu mengolahnya menjadi minyak wangi. Setelah diencerkan, itu bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat parfum. Saat ini, wewangian hanya ada dalam bentuk kantong wewangian. Namun, setelah beberapa waktu, penggunanya harus mengkhawatirkan tentang pertumbuhan jamur. Apalagi, aromanya juga tidak bertahan lama sehingga itu hanya akan menyia-nyiakan banyak bahan baku. Minyak wangi buatannya sendiri pasti mampu menarik perhatian wanita-wanita kaya. Sebenarnya, Wira telah lama ingin membuat parfum, tetapi satu demi satu masalah terus menimpanya. Itu sebabnya, dia tidak pernah memiliki waktu untuk melakukannya. Namun, ketika tiba di kota pusat pemerintahan Roino kali ini dan melihat keadaan rakyat miskin di sini, Wira pun merenungkan kembali ide tersebut. Usai itu, Wira memerintahkan Bejo untuk mengeluarkan bunga-bunga tersebut dari kereta dan membuang batangnya. Setelah kelopak bunga dipisahkan, mereka mulai menyiapkan beberapa panci besar. Kemudian, Wira memerintahkan mereka untuk mulai merebusnya. Setelah kelopak-kelopak bunga itu direbus, cairan di dalamnya akan larut dalam air, lalu cairan tersebut akan disaring. Saat Bejo dan yang lainnya melihat begitu banyak kelopak bunga dimasukkan ke dalam panci untuk dimasak, mereka merasa sangat disayangkan. "Apakah ini benar-benar akan berhasil?" tanya Bejo yang merasa sangat tidak tega. Mengingat kesulitan mereka dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, dia merasa sakit hati ketika melihat bunga-bunga ini dibuang begitu saja. Fabrian dan Pramana tahu bahwa Wira selalu bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa, tetapi mereka tetap penasaran. "Paman Wira, setelah kelopak-kelopak bunga ini dimasak, apakah kita bisa menyimpannya daripada membuangnya begitu saja? Mungkin kita bisa mengeringkannya dan membuat kantong wewangian," kata Fabrian. Pramana yang setuju dengan pendapat Fabrian pun berkata, "Iya, Paman Wira, meskipun panci ini sangat harum, aku merasa ini adalah pemborosan." Kedua orang tersebut tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran mereka dan bertanya lebih lanjut. Wira tersenyum dan memberikan penjelasan. Setelah kelopak-kelopak bunga ini dimasak, itu akan merusak struktur internal mereka. "Apa kalian tahu kenapa bunga-bunga ini berbau harum?" Meskipun terdengar sederhana, pertanyaan ini benar-benar menantang mereka. Semua orang tahu bahwa bunga berbau harum. Tetapi alasan bunga berbau harum mereka sebenarnya tidak pernah menyelidikinya secara mendalam. Paman Wira, tolong katakan saja pada kami," mohon Fabrian dan Pramana yang sangat penasaran.
Wira akhirnya mengambil sehelai kelopak bunga dan mulai menjelaskan. Kalian masih ingat dengan mikroskop, kan? Kedua orang itu mengangguk saat memikirkannya sekarang. Mereka masih merasa takjub karena mikroskop adalah sesuatu yang luar biasa. Hanya saja, mereka tidak tahu alasan Wira mengungkit tentang benda tersebut sekarang. Sebenarnya, mikroskop yang kita miliki sekarang belum cukup canggih. Di masa depan, aku akan membuat mikroskop yang lebih canggih untuk menunjukkan kepada kalian apa yang ada di dalam kelopak bunga ini. Awalnya, Wira enggan memberikan penjelasan lengkap karena topik sel dan sitologi akan sulit untuk dicerna oleh orang yang tidak terbiasa. Namun, Fabrian dan Pramana sangat tertarik dan terus memaksa dia untuk menjelaskannya. Segala sesuatu terdiri dari sel-sel kecil, termasuk tubuh manusia. Misalnya, otot, darah, tulang. Jika itu diuraikan, semuanya terbuat dari sel-sel kecil yang terhubung satu sama lain. Jelas Wira sembari membuat lingkaran besar di tanah dengan jarinya. Sementara itu, sel-sel ini bisa dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sel otot dan sel tanaman. Kedua jenis sel ini memiliki struktur internal yang berbeda, timpal Wira. Hari ini, aku akan menjelaskan struktur sel dalam kelopak bunga kepada kalian. Kelopak bunga juga terdiri dari sel-sel. Alasan mereka berbau harum adalah karena di dalam sel-sel itu, terdapat organel yang disebut vakuola. Kalian bisa membayangkan itu sebagai tangki air yang diisi dengan cairan. Alasan bunga bisa berbau harum adalah karena mengandung cairan wangi di dalamnya. Wira tidak ingin menjelaskan terlalu mendalam. Bagaimanapun, jika dia benar-benar mengkaji komponen sel dalam secara detail dan mencari tahu tentang asal-usul aroma ini, itu akan melibatkan penjelasan yang sangat ilmiah, termasuk konsep DNA yang mungkin sulit dimengerti oleh mereka. Bab 593. Aku memasak mereka untuk merusak struktur mereka dan membuat vakuola pecah. Dengan begitu, cairan wangi mereka akan mengalir keluar. Setelah melalui proses perebusan dan distilasi, kita bisa mendapatkan apa yang aku sebut sebagai minyak wangi. Jelas Wira. Setelah mendengarkan penjelasan Wira, meskipun memahami maksudnya, Fabrian dan Pramana tetap tercengang. Wah, ternyata kita semua terbuat dari sel-sel. Selain itu, vakuola benar-benar luar biasa. Wira menjelaskan sembari menggambar di tanah. Hal ini membuat kedua orang itu sangat kagum. Sementara itu, Bejo sama sekali tidak dapat memahami perkataan Wira. Dia tidak mengerti istilah-istilah seperti sel, distilasi, ataupun vakuola. Apa yang dia tahu sekarang hanyalah ada banyak bunga yang telah dimasak. Bejo merasa itu sangat disayangkan. Sekarang, kelopak-kelopak bunga ini nggak memiliki kegunaan lagi dan cairan wanginya sudah diekstrak. Kita hanya perlu menunggu beberapa saat hingga proses distilasi selesai. Jelas Wira. Dia telah menyiapkan beberapa pipa besar di atas panci dan sebuah wadah di bawahnya untuk menampung cairan wangi. Kak Wira, ini akan menghasilkan banyak uang. Dengan banyaknya air seperti ini, kita bisa mendapatkan puluhan juta gabak, kata Fabrian dengan sangat antusias. Sebab, aroma yang muncul sekarang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari bunga segar barusan. Wira membantah dengan berkata, bagaimana mungkin? Panci besar ini mungkin hanya akan menghasilkan beberapa botol kecil saja. Perkataan Wira lagi-lagi membuat mereka terkejut. Beberapa botol sesedikit itu, tanya Fabrian. Wira hanya tersenyum tanpa banyak menjelaskan. Beberapa jam kemudian, setelah air di dalam panci-panci besar itu menguap, mereka hanya mendapatkan 2 wadah cairan wangi. Ini terlalu sedikit, keluh Bejo yang hampir menangis. Bunga-bunga ini telah menghabiskan jutaan gabak. Akan tetapi, cairan di kedua ember ini tak akan mungkin bisa dijual dengan harga jutaan gabak. Kemudian, Wira meminta Bejo untuk mengeluarkan botol kecil yang baru saja dibeli. Setelah menuangkan beberapa tetes cairan wangi ke dalamnya, Wira kembali berkata, setelah menuangkan 2 atau 3 tetes cairan wangi ke dalam botol kecil ini, isilah dengan air. 1 botol kecil ini bisa dijual dengan harga 100.000 gabak. Wira mengisi botol kecil itu dengan cairan wangi sebagai contoh. Isinya tidak banyak, mungkin hanya sekitar 60 ml. 100.000 gabak. Paman Wira,
Apakah maksudmu setelah menambahkan beberapa tetes cairan wangi dan air ke dalam botol? Itu bisa dijual seharga 100.000 gabak, tanya Fabrian. Mereka benar-benar terkejut. Setelah dihitung-hitung, mereka dapat menghasilkan ratusan botol dari 2 ember besar yang mereka punya sekarang. Itu artinya, mereka bisa menghasilkan 10 juta gabak. Wira berkata sambil tersenyum. 100.000 gabak adalah harga beli dariku. Kalau harga penjualan, itu tergantung kepada siapa kamu menjualnya. Kak Bejo, sekarang kamu bisa segera menyiapkan kereta untuk mengangkutnya. Setelah mengurangi biaya bahan baku, aku akan membayarmu 8 juta gabak, kata Wira sembari langsung memberikan 8 juta gabak kepada Bejo. Hal ini sungguh membuat Bejo kaget. Mereka hanya menghabiskan sekitar lebih dari 1 juta gabak untuk bunga-bunga ini dan bahan lainnya. Tetapi dengan memasak dan mengolahnya, sekarang mereka bisa mendapatkan 8 juta gabak. Ini adalah keuntungan yang sangat besar. Bejo hampir tidak bisa mempercayainya. Wira lagi-lagi memberi peringatan. Kamu sudah melihat proses pembuatannya. Tapi jangan pernah menyebarkannya ke orang lain, ya. Setelah itu, Bejo baru tersadar kembali dan buru-buru mengangguk sembari berkata, "Jangan khawatir, Sobat Wira. Aku nggak akan pernah memberitahu hal ini kepada siapapun." Bab 594. Setelah tinggal sehari di sini, Wira pun melanjutkan perjalanannya bersama rombongan. Jarak antara kota pusat pemerintahan Roino dan Provinsi Jawali tidak begitu jauh. Wira dan rombongannya segera memasuki Provinsi Jawali dengan gagah. Namun, tak lama setelah mereka memasuki provinsi, seseorang telah mendapatkan kabar tentangnya. Pada saat ini, di sebuah rumah di Provinsi Jawali, Farel tengah memegang sepucuk surat sambil menyunggingkan senyuman. Lalu berkata, "Cepat sekali, mereka bisa-bisanya sudah datang." "Apakah dia benar-benar datang?" tanya seorang gadis berpakaian ungu di sebelahnya dengan terkejut. Farel menjawab sambil mengangguk. "Dia sudah masuk ke kota." Nggak disangka, Wira ini benar-benar romantis. Dia sungguh datang ke sini untuk menjemput istrinya. Gadis berpakaian ungu itu meledeknya dengan gembira. "Jadi, rencanamu sepertinya akan gagal, ya?" Farel mengerucutkan bibirnya sambil berkata, "Semua pria itu sama saja. Apalagi dia terkenal sebagai pria hidung belang. Nggak peduli bagaimanapun dia berpura-pura. Itu nggak ada gunanya. Aku sudah menyiapkan hadiah pertemuan untuknya. Aku yakin dia akan menyukainya." Gadis berpakaian ungu itu mendengus. Lalu berkata, "Menurutku, hadiah yang kamu siapkan gak akan membuatnya terkesan. Kalau kamu menjadikan dirimu sebagai hadiah, mungkin itu akan lebih efektif." Farel segera mengulurkan tangannya dan menepuk pantat gadis berpakaian ungu itu. Kemudian, dia melontarkan kata-kata untuk membuat gadis itu kesal. "Hei, sudah berapa kali kukatakan padamu, aku sama sekali nggak tertarik dengan pria. Tapi memberikanmu kepadanya mungkin bisa efektif juga." Gadis berpakaian ungu itu memelototi Farel sembari berseru, "Apa kamu berani?" Sikapnya membuat Farel tersenyum makin bahagia. Kemudian, pria itu menutup kipas lipatnya dan berkata sambil tersenyum, "Karena teman lama datang, mari kita pergi bertemu dengannya." Wira melihat sekeliling dan merasa terkesan. Lalu dia berkata, "Apakah ini adalah Provinsi Jawali?" Kota memang berbeda. Sama sekali nggak bisa dibandingkan dengan desa. Dibandingkan dengan kota pusat pemerintahan Roino dan bahkan Ngarai Naga Biru, daerah ini jelas lebih makmur. "Baiklah, mari kita membeli sebuah rumah. Kita mungkin akan tinggal di Provinsi Jawali untuk waktu yang lama kali ini," ucap Wira. Dia ingin mengembangkan bisnisnya di Provinsi Jawali sehingga akan tinggal di sini untuk beberapa waktu. Apalagi, dia juga akan menjemput istrinya. Tidak mungkin dia tinggal bersama istrinya di rumah keluarga Linardi, bukan? Kalaupun istrinya setuju, Wira juga tidak akan bersedia. Keluarga Linardi selalu meremehkannya selama ini. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di sana. Uhuk, Paman Wira. Aku memiliki beberapa teman di Provinsi Jawali. Aku ingin mengunjungi mereka dulu, ucap Fabrian sambil terkekeh-kekeh. Namun, ekspresi liciknya juga membuat Wira tersenyum. Kemudian, Wira pun melirik Pramana sembari berkata, "Benarkah? Oke,
Pramana, tolong temani Fabrian. Ya, oh iya. Kak Putro mengatakan bahwa aku nggak boleh membiarkannya pergi ke bordil. Dia bahkan ingin menjemput gadis di sana pulang. Kalau dia mencoba pergi ke bordil, pastikan untuk menghentikannya. Kalau sampai Kak Putro marah, aku benar-benar nggak bisa berbuat apapun. Wira mengalihkan pandangannya ke Fabrian. Dia tentu tidak boleh melupakan masalah orang ini. Putro telah memberinya peringatan dengan sangat jelas. Baiklah, ucap Pramana sambil tertawa. Sementara itu, Fabrian merasa sangat malu karena upayanya tertangkap basah. Ini adalah momen yang sangat memalukan baginya. Oke, aku juga akan menyelesaikan urusanku sekarang. Usai berkata demikian, Wira menyuruh Danu untuk membawa beberapa barang, seperti permen kristal, gelas kaca, dan bahkan beberapa botol parfum. Dia berniat mengunjungi rumah keluarga Linardi. Begitu memikirkan istrinya, Wulan, hati Wira pun berdebar. Entah apakah gadis itu merindukannya atau tidak. Selain itu, dia juga harus mengurus masalah Dian. Wulan adalah istrinya. Meskipun Wira menyukai Dian, dia tetap harus meminta izin istrinya untuk hal semacam ini. Setelah semuanya siap, Wira akhirnya pergi ke rumah keluarga Linardi bersama Danu. Dengan membawa barang-barang yang telah dipersiapkan, keluarga Linardi adalah keluarga terpandang di Provinsi Jawali. Mereka memiliki kekuasaan politik di sini. Itu sebabnya, ketika Wira tiba di sana, dia segera menyerahkan surat kunjungan. Bab 595, Wira berucap, "Aku datang dari Dusun Darmadi untuk menjemput istriku." Pengawal yang menjaga pintu melirik Wira sekilas dengan sikap arogan. Orang rendahan dari Dusun Darmadi ini berani mendatangi kediaman keluarga Linardi. Wira memang merupakan menantu keluarga Linardi. Tetapi keluarga Linardi tidak pernah mengakui status Wira. Hanya saja, pengawal ini tidak mengatakan apapun. Dia langsung menutup pintu, lalu masuk untuk melapor. "Wira benar-benar datang. Dasar pria brengsek," ujar Melati yang kesal. Setelah berpikir sejenak, dia langsung berkata, "Jauhar, usir saja dia." Jauhar terus menunggu perintah dari Melati. Dia langsung menyahut setelah mendengar ucapan Melati. "Oke, Nona Melati. Aku akan mengusir pecundang itu." Kemudian, Jauhar langsung berjalan ke pintu masuk kediaman. Lalu berucap, "Kamu Wira?" "Ya. Aku pengurus keluarga Linardi. Namaku Jauhar." Wira tertegun. Sepertinya, keluarga Linardi tidak mendisiplinkan bawahannya dengan baik. Bahkan, seorang pengurus rumah berani menyapa Wira langsung dengan sebutan nama. Meskipun tidak diakui di keluarga Linardi, setidaknya pengurus ini harus memanggil Wira dengan sebutan Tuan. "Benar, aku memang Wira," sahut Wira. Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Jauhar menimpali sambil merapikan lengan bajunya. Kalau mau aku menyerahkan surat kunjungan, nggak masalah. Tapi, aturannya." Maksud perkataan Jauhar sudah jelas. Wira mengernyit dan raut wajahnya menjadi masam. Apa maksud orang ini? Beraninya pengurus rumah ini menindas Wira. Keluarga Linardi termasuk keluarga bermartabat. Aku nggak menyangka keluarga Linardi juga berbuat kotor seperti ini, ucap Wira. Jauhar seketika merasa kesal dan membentak. "Apa maksudmu? Kamu hanya pecundang yang datang dari desa. Beraninya kamu marah-marah di depan kediaman keluarga Linardi. Kamu cari mati." "Ya, selain itu, kamu pergi saja. Kamu nggak boleh menjemput Nona Wulan. Kelak kamu nggak usah datang lagi," lanjut Jauhar. Jauhar mendengus. Awalnya, dia berniat membuat Wira mundur sendiri. Siapa sangka, ternyata Wira begitu tidak tahu diri. "Oh, ya," ucap Wira. Dia melirik Danu sekilas. Lalu Danu yang memahami maksud Wira segera maju dan memukul Jauhar hingga terjatuh ke lantai. Beraninya kamu memukulku. Aku ini pengurus keluarga Linardi. Kalau kamu memukulku, berarti kamu sudah mempermalukan keluarga Linardi. Aku mau mengadu kepada Tuan Opal," teriak Jauhar. Sementara itu, Wira mencibir dan malas memedulikan Jauhar. Dia langsung maju. Lalu, melirik sekilas pengawal lain. Wira berujar, "Bawa aku temui Tuan Opal. Kalau enggak, jangan salahkan aku bersikap kasar." Kepala keluarga Linardi yang juga merupakan mertua Wira adalah pejabat pemerintahan.
Dia tidak berada di Provinsi Jawali. Jadi, semua urusan di Provinsi Jawali diserahkan kepada Opal. Pengawal itu juga tidak berani berkomentar. Dia langsung bergegas masuk. Jauhar yang segera mencari Opal di ruang kerjanya berteriak, "Tuan Opal!" Wira menerobos masuk dan memukul orang. Opal terkejut begitu mendengar teriakan Jauhar. Dia berkata, "Wira sudah datang." Meskipun tidak menerima Wira, Opal juga merasa canggung saat teringat perbuatan istrinya. Bagaimanapun, mereka salah karena telah menulis surat palsu. Saat ini, Melati keluar dari kamar dan berseru, beraninya pecundang ini datang. Kebetulan, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berbincang dengannya." Bersambung.